Bismillahirrahmanirrahim, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai salah satu jenis pestisida, yaitu termisida. Apa sih termisida itu? Termisida secara bahasa berasal dari kata Yunani yaitu termes, artinya serangga pelubang kayu. Sedangkan menurut istilah, termisida merupakan jenis pestisida yang terbuat dari bahan kimia atau jasa teknik yang digunakan untuk memberantas dan mencegah serangga khususnya pada rayap. Nah, penggunaan termisida digunakan untuk rayap dengan nama latin Captotermes curvignatus. Rayap ini bisa menjadi hama rumah karena menyebabkan kerusakan pada bangunan, khususnya bahan yang terbuat dari kayu dan hama pada tanaman, seperti tanaman kopi dan perkebunan kayu-kayuan, sehingga rayap ini perlu dikendalikan agar tidak menyebabkan kerugian. Pengendalian rayap dengan termisida ini dilakukan saat rayap sudah menyerang atau pasca konstruksi. Berdasarkan formulasinya, bentuk pestisida bermacam-macam, yaitu berupa cairan emulsi, butiran, debu, tepung, oli, dan fumigan. Untuk termisida, secara umum banyak menggunakan jenis cairan emulsi, yaitu berupa cairan pekat yang dapat dicampur air dan akan membentuk emulsi. Adapun bahan aktif yang biasa digunakan untuk formulasi termisida antara lain chlorpyrifos 480 EC, fipronil 25 EC, agrolen 26 WP, chlorodyne 960 EC, difusol CB, dan masih banyak lagi. Penggunaan termisida, pengaplikasiannya ada dua cara yang sering digunakan. Yang pertama ada penyemprotan. Dengan cara menyemprotkan ke sarang, permukaan tanah atau bangunan, tanaman, dan kayu-kayu yang sering diserang hama rayap. Yang kedua, ada perendaman. Biasanya perendaman digunakan untuk bangunan, terutama berbahan kayu, dengan cara seluruh permukaan kayu direndam menggunakan termisida dengan dosis tertentu dalam 1 liter air. Berdasarkan sifat dan cara kerja racun, rata-rata termisida ini sifat dan cara kerja racun antara lain racun kontak. Pestisida jenis ini bekerja masuk ke dalam tubuh serangga sasaran lewat kulit atau kutikula dan ditransportasikan ke bagian tubuh serangga tempat pestisida aktif bekerja. Selanjutnya, racun lambung. Jenis pestisida yang membunuh serangga sasaran jika termakan serta masuk ke dalam organ pencernaannya. Dan terakhir, sistemik. Serangga akan mati setelah memakan atau menghisap cairan tanaman yang telah disemprot oleh termisida. Yang selanjutnya itu ialah terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan termisida, yaitu yang pertama, judul jurnalnya pengaruh beberapa jenis termisida dalam mengendalikan rayap atau Captotermes curvignatus Holmgren di laboratorium. Nah, perlakuan termisidanya itu ada P0 sebagai kontrol, P1 kulit ubi kayu dengan konsentrasi 2,5%, P2 kulit ubi kayu konsentrasi 5%, P3 kulit ubi kayu konsentrasi 7,5%, P4 kulit ubi kayu konsentrasi 10%, P5 termisida imidacloroprid 10 cc per liter air, P6 minyak tanah. Kemudian dalam jurnal ini mendapatkan hasil berdasarkan hasil analisis ANOVA terjadi pengaruh termisida berbahan minyak tanah berpengaruh nyata terhadap mortalitas rayap. Kemudian, perlakuan termisida minyak tanah lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Kemudian, hasil dan pembahasannya ialah besarnya persentase mortalitas pada perlakuan P6 dikarenakan minyak tanah memiliki senyawa hidrokarbon. Selanjutnya juga, minyak tanah ini dapat membunuh serangga dengan cara yang tidak spesifik. Misalnya, menutup lubang pernafasan atau spirakel serangga, sehingga serangga mati lemas. Dan di Indonesia, minyak tanah dapat digunakan untuk mengendalikan koloni serangga sosial seperti semut, rayap, dan kecoa. Kemudian, berdasarkan cara kerjanya, minyak tanah termasuk ke dalam racun fisik.
Nah, gejalanya apa sih yang diakibatkan jika minyak tanah ini masuk ke dalam tubuh rayap, yaitu dapat mempengaruhi perilaku hidup rayap sebelum mengalami kematian. Dan tahap simptomatologis perlakuan dari minyak tanah ini pada rayap ialah sebagai racun fisik, sehingga membuat rayap mengalami gejala eksikasi atau gelisah dan sempoyongan, dan perulasi atau kelumpuhan, sehingga menjadikan rayap berubah warna menjadi kecoklatan dan juga keriput, hingga lama-kelamaan menyebabkan kematian dan waktu kematian rayap pada 1 hari setelah aplikasi. Sehingga kesimpulan yang didapat dalam jurnal ini yaitu aplikasi termisida minyak tanah berpengaruh terhadap mortalitas rayap. Dan perlakuan termisida minyak tanah lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Selanjutnya ialah tahap simptomatologis perlakuan P6 pada rayap ialah minyak tanah sebagai racun fisik membuat rayap mengalami gejala eksikasi dan perulasi, sehingga menjadikan rayap berubah warna menjadi kecoklatan dan keriput, hingga lama-kelamaan rayap menjadi mati pada 1 HSA. Untuk jurnal yang kedua ialah keefektifan termisida nabati berbahan aktif rotenon terhadap mortalitas dan perubahan perilaku hama rayap tanah atau Coptermes curvignatus. Perlakuan termisida yaitu dengan menggunakan ekstrak akar tuba dengan dosis A1 15 gram per liter, A2 30 gram per liter, A3 45 gram per liter, dan A4 60 gram per liter. Nah, hasilnya itu berdasarkan hasil analisis ANOVA, terjadi pengaruh termisida berbahan akar tuba berpengaruh nyata terhadap mortalitas rayap. Perlakuan termisida akar tuba dengan dosis 60 gram per liter air lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Dan hasil pembahasannya yaitu semakin tinggi konsentrasi ekstrak akar tuba, maka semakin cepat waktu awal kematian rayap, sehingga meningkatkan mortalitasnya. Dan hal ini karena ekstrak akar tuba mengandung senyawa rotenon dengan konsentrasi yang tinggi, maka senyawa racun rotenon yang menempel pada tubuh rayap akan tinggi juga, sehingga mempercepat kematian rayap. Kemudian, rotenon bersifat racun kontak dan sistemik sebagai penghambat pernafasan, antiviran, penghambat makan, dan penghambat perkembangan serangga. Kemudian selanjutnya, racun kontak ini merupakan racun yang masuk ke dalam tubuh hama lewat kulit dan ditransportasikan ke dalam seluruh tubuh hama sasaran. Hama akan mati jika bersentuhan langsung dengan senyawa kimia racun kontak tersebut. Nah, mekanismenya bagaimana sih? Mekanisme kerja dari ekstrak akar tuba dalam membunuh rayap bersifat racun kontak melalui kutikula, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan. Ekstrak akar tuba akan menempel pada tubuh rayap, kemudian terabsorpsi dalam tubuh rayap. Di dalam tubuh rayap, rotenon bekerja dengan cara menghambat transfer elektron antara besi sulfur FeS dan koenzim ubiquinon pada mitokondria sel. Hal ini berhubungan dengan kardiotoksitas, depresi respirasi, dan blok pada konduksi saraf. Rayap yang tubuhnya terkena ekstrak akar tuba akan mengalami keracunan. Gejala keracunan yang diperlihatkan adalah tidak agresif, jalannya lemah, dan cenderung diam walau masih dalam keadaan hidup. Selanjutnya, sebelum dilakukan aplikasi perlakuan rayap terlihat bergerak aktif dan segar.
Tetapi setelah diperlakukan ekstrak akar tuba, rayap berangsur-angsur terlihat lemas, sehingga mengakibatkan pergerakannya menjadi pasif, diam, dan lama-kelamaan menyebabkan kematian. Perubahan pada pergerakan ini terlihat cepat setelah aplikasi. Dalam waktu paling lama itu 30 menit, pergerakan rayap sudah terlihat pasif yang akhirnya mati. Sehingga kesimpulannya itu ialah aplikasi termisida akar tuba berpengaruh terhadap mortalitas rayap. Perlakuan termisida akar tuba dengan dosis 60 gram per liter air lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Rayap yang tubuhnya terkena ekstrak akar tuba akan mengalami keracunan hingga menyebabkan kematian pada waktu 4,85 menit. Jurnal yang ketiga ialah uji efektivitas termitisida nabati terhadap mortalitas rayap atau Coptermes curvignatus Holmgren Isoptera rhinotermitidae di laboratorium. Nah, perlakuan termitisida dengan kombinasi perlakuan F0A0 sama dengan kontrol F1A1 larutan 200 gram per liter air akar tuba dengan aplikasi pengumpanan, F2A1 larutan 300 gram per liter air akar tuba dengan aplikasi pengumpanan, F3A1 larutan 200 gram per liter air serai wangi dengan aplikasi pengumpanan, F4A1 larutan 300 gram per liter air serai wangi dengan aplikasi pengumpanan, F1A2 larutan 200 gram per liter air akar tuba dengan aplikasi penyemprotan, F2A2 larutan 300 gram per liter air akar tuba dengan aplikasi penyemprotan, F3A2 larutan 200 gram per liter air serai wangi dengan aplikasi penyemprotan, F4A2 larutan 300 gram per liter air serai wangi dengan aplikasi penyemprotan. Kemudian, hasil yang didapatkan dalam jurnal ini yaitu berdasarkan hasil analisis ANOVA, terjadi pengaruh termisida berbahan akar tuba dengan teknik aplikasi pengumpanan berpengaruh nyata terhadap mortalitas rayap. Perlakuan termisida akar tuba dengan dosis 300 gram per liter air dengan teknik aplikasi pengumpanan lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Kemudian, pembahasannya itu ialah hal ini disebabkan pada kombinasi pengumpanan akar tuba. Pemberian ekstrak akar tuba diaplikasikan secara langsung pada pakan rayap dengan perendaman bahan pakan dengan ekstrak akar tuba. Nah, di mana dengan teknik pengumpanan ini memberikan kontak langsung pada rayap. Dan kandungan rotenon pada akar tuba telah meresap secara menyeluruh pada pakan rayap. Pengaruh rotenon terhadap mortalitas rayap dipengaruhi oleh fungsi rotenon sebagai penghambat pernafasan, antivedan atau penghambat makan, dan insect growth regulator. Selanjutnya, perubahan tingkah laku terlihat beberapa jam setelah aplikasi. Coptotermes curvignatus menunjukkan menurunnya aktivitas, yaitu dilihat dari gerakan yang pada awalnya itu bergerak secara aktif menjadi terlihat lemas atau bergerak pasif. Perubahan morfologi Coptotermes curvignatus terlihat setelah 1 hari setelah aplikasi perlakuan. Perubahan yang terjadi adalah warna tubuh dan bentuk tubuh. Warna tubuh berubah dari berwarna putih pucat menjadi warna coklat kehitaman, dan bentuk tubuh kaku kemudian menjadi keriput. Hal ini disebabkan termitisida yang bekerja sebagai racun pernafasan yang meresap melalui lubang pernafasan serangga dan pori-pori serangga, sehingga mengaplikasikannya memberikan pengaruh terhadap perilaku rayap.
Kesimpulan yang didapatkan ialah aplikasi termisida akar tuba dengan teknik pengaplikasian secara pengumpanan berpengaruh terhadap mortalitas rayap. Perlakuan termisida akar tuba dosis 300 gram per liter air dengan teknik pengumpanan lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya.